Pilihan Jokowi cuma dua, pecat Luhut atau putus hubungan dengan Mega. Kalau pilih Luhut, barangkali dia lebih dihargai sebagai presiden, walaupun presiden yang bisa dikendalikan. Tapi kalau dekat sama Megawati, dari awal hanya diakui sebagai petugas partai. Pernyataan Ibu Mega, tetapi menurut saya menarik kalau kita simak pernyataan tersebut kembali disampaikan oleh Ibu Mega, sekaligus memberi semacam peringatan dan sekaligus persiapan buat internal maupun buat publik bahwa tidak selamanya Ibu Mega akan menjadi ketua umum PDI Perjuangan. Jadi ada sebuah prakondisi begitu yang ingin disampaikan Ibu Mega baik kepada internal PDI Perjuangan maupun kepada publik, lebih khusus kepada konstituen PDI Perjuangan, bahwa partai ini tidak selamanya akan diketuai atau dipimpin oleh Ibu Mega, dan itu suatu yang naluriah, suatu yang wajar. Justru kalau misalnya tidak ada prakondisi, dikhawatirkan tidak ada kesiapan dari internal maupun dari konstituen. Saya pemimpin-pemimpin yang sudah akan fading away, pass away, ini hanya bisa kan ngomong begini. Kalian yang akan melaksanakan. Jadi bangunlah jiwanya, bangunlah badannya. Tidak sembarangan loh bikin Indonesia Raya itu. Ya kalau saya sih tidak melihat ada hal-hal yang istimewa lain, karena semua kami bedah. Jadi anak-anak muda di kantor saya itu sudah melihat satu persatu. Jadi kita tidak ada kekhawatiran pimpinan. Oh ya, mereka banyak, ada berapa, ada 25 atau ya kira-kira anak muda di kantor saya dari berbagai macam bidang latar belakang pendidikan. Ya mereka yang satu saya. Ya. Mereka kan, saya bilang sama mereka, masa depan Republik itu dari kalian. Saya kan hanya mentoring saja. Jadi ya, saya bertanggung jawab kalau itu gagal. Luar biasa. Disuruh ngomong terus, bisa 2 jam. Saya ingin katakan sama Hana, sulit orang di Republik Indonesia dengan kultur-kulturnya salah. Karena mereka sangat paham angka-angka. Dan mereka saya. Jadi saya nilainya kamu cari aturan main. Ya. Kita bikin koridor main. Cari di mana. Tapi kita harus menghormati aturan main. Kita harus menghormati hukum, menghormati komitmen kita. Supaya kredibilitas negara ini bagus. Sehingga orang luar negeri percaya. Coba lihat Pak Jokowi. Saya suka nangis loh. Beliau tuh sampai terus mikir apa? Mikir kita loh. Mikir rakyat loh. Pilihan Jokowi cuma dua, pecat Luhut atau putus hubungan dengan Mega. Direktur Pusat Riset Politik Hukum dan Kebijakan Indonesia, Saiful Anam, menyatakan bahwa gejolak wacana penundaan pemilu 2024 telah membuat Presiden Joko Widodo harus membuat pilihan bijak dalam menggandeng gerbong politik. Kata dia, apakah menginduk pada partai yang telah membesarkannya atau mengikuti seruan dari lingkaran kabinet yang membantunya bekerja. Dia menguraikan, Jokowi harus mulai memilih di antara dua tokoh berpengaruh, yaitu Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri atau Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Pasalnya, Megawati sudah tegas menolak wacana penundaan pemilu, sementara Luhut merupakan sosok yang sempat memunculkan wacana ini ke publik. Saiful Anam yakin Megawati memiliki data yang lebih valid daripada Luhut. Sebab Megawati masih menjabat sebagai Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional. Yang bersangkutan pasti mendapatkan informasi yang lebih valid tentang data dan fakta mengenai efek penundaan pemilu. BRIN, sebuah lembaga kredibel yang ada dan diakui Indonesia.
Tentunya sudah memiliki data yang valid tentang data siapa saja yang menginginkan penundaan pemilu atau tidak, ujar Saiful seperti melansir ermol.id. Saiful melihat Megawati sangat ragu dengan big data yang dimiliki oleh Luhut, sehingga Megawati lebih memilih untuk menolak isu penundaan pemilu. Megawati sudah berhitung betul tentang untung rugi penundaan pemilu, termasuk efek yang ditimbulkan dari penundaan pemilu. Kita tahu Megawati pasti sudah mendengarkan dan mempertimbangkan secara matang terkait penolakan penundaan pemilu, kata Saiful. Saat ini sambungnya, Jokowi dihadapi dengan dua pilihan yang harus segera diambil. Keputusan ini juga nantinya akan memberikan kepastian kepada rakyat soal isu tunda pemilu. Pilihannya saat ini hanya dua bagi Jokowi. Kalau ingin nama baiknya tetap terjaga dan tidak tercemar oleh adanya isu penundaan pemilu, yaitu melakukan reshuffle kepada Luhut atau putus hubungan dengan Megawati, ungkas Saiful. Orang itu benar-benar tidak punya moral. Pengecut, saya bilang, biarin mantep ya. Saya dibeli juga gak takut kok. Coba datang berhadapan, jantan kamu. Kita mesti jadi berkelakuan sebagai warga negara yang punya etika moral. Jadi kita harus bangga deh, Indonesia itu hebat. Ya, jadi pajak nanti di Kementerian Keuangan apa pasti akan tambah. Tapi kan butuh waktu, butuh kekompakan. Dan kita jangan saling menyalahkan. Kita sudah buktikan karena bagaimana Republik ini di bawah pemerintahan Jokowi menangani COVID yang begitu kompleks, diakui seluruh dunia. Kita salah satu negara yang terbaik. Kalau pilih Luhut, barangkali dia lebih dihargai sebagai presiden, walaupun presiden yang bisa dikendalikan. Tapi kalau dekat sama Megawati, dari awal hanya diakui sebagai petugas partai. Bahasa itulah yang dipakai Ganjar Pranowo paling tidak ketika saya wawancarai tahun lalu. Sekarang ketika hubungan renggang, kita tidak tahu apakah bahasa sebagai petugas partai itu tetap dipakai oleh Ganjar Pranowo ketika partai misalnya secara terang-terangan ingin menyingkirkan dia dan tidak menginginkan dia sebagai calon presiden. Apakah masih berpikir bahwa saya adalah petugas partai, apa yang dimau partai maka saya manut, itu siapa ya? Iya, saya kira yang paling berhak untuk memaki-maki mereka yang melanggar konstitusi memang cuma Ibu Mega. Bukan dia berhak secara akademis atau secara formil. Tapi memang Ibu Mega itu mengalami penderitaan karena pelanggaran konstitusi. Selama Orde Baru, itu yang dialami oleh Ibu Mega. Jadi Ibu Mega, dia mengerti betul apa artinya mengkhianati konstitusi. Dan lepas dari segala macam kontroversi terhadap Ibu Mega, dia tegak lurus dengan konstitusi itu. Jadi kalau Mega udah bicara kasar itu, artinya udah dikubur. Dan dia mungkin tinggal sebut satu nama aja. Itu emang nenek moyang lu, Mr.